Baik, terima kasih waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya sebagai kelompok 3 pemateri kedua. Di sini saya akan membahas tentang karakteristik pendekatan CTL. Yang pertama, pembelajaran kontekstual memiliki beberapa karakteristik yang khas yang membedakan orang pendekatan pembelajaran lainnya. Di sini saya mengambil menurut Bernhard. Dia mengidentifikasikan beberapa karakteristik pendekatan pembelajaran kontekstual. Yang pertama, bersandar pada memori pada ruang. Yang kedua, mengintegrasikan berbagai subjek materi. Yang ketiga, nilai informasi didasarkan kepada kebutuhan siswa. Yang keempat, menghubungkan informasi dengan pengetahuan awal siswa. Yang kelima, penilaian sebenarnya melalui aplikasi praktis atau pemecahan masalah nyata. Dari karakteristik pembelajaran kontekstual yang dikemukakan oleh Bernhard tersebut diketahui bahwa penggunaan pendekatan ini tidak bisa dilakukan sembarangan karena pelaksanaan guru harus mampu menghubungkan atau mengkondisikan pembelajaran dengan 5 karakter tersebut di atas. Sander juga menjelaskan bahwa pembelajaran kontekstual difokuskan pada hal-hal berikut yang disingkat dengan READS: listening, appraising, updating, cooperating, transferring. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang relating. Yang pertama, relating, keterkaitan atau referensi. Maksudnya ini bahwa belajar dalam konteks pengalaman hidup. Maksudnya proses pembelajaran hendaknya ada keterkaitan dengan bakal pengetahuan yang telah ada pada diri siswa, seperti bekal pengetahuan, keterampilan, bakat, minat, dengan faktor eksternal seperti expo, media, dan pembelajaran oleh guru dan di lingkungan luar. Yang kedua, experiencing, pengalaman langsung. Maksudnya, belajar dalam konteks pencarian dan penemuan. Dalam proses pembelajaran, siswa perlu mendapatkan pengalaman langsung melalui kegiatan eksplorasi, penemuan, inventory, investigasi, penelitian, dan sebagainya. Sekarang yang ketiga, aplikasi. Belajar ketika pengetahuan diperkenalkan dalam konteks penggunaannya, menerapkan fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang dipelajari dalam situasi dalam konteks yang lain. Yang keempat, cooperating, kerjasama. Belajar melalui konteks komunikasi interpersonal dan saling berbagi. Kerjasama dalam konteks saling tukar pikiran, mengajukan dan menjawab pertanyaan, komunikasi interaktif antar sesama siswa, antar siswa dengan guru, antar siswa dengan narasumber, memecahkan masalah dan mengerjakan tugas bersama. Yang kelima, transferring, alih pengetahuan. Maksudnya belajar penggunaan pengetahuan dalam satu konteks atau situasi baru. Yang selanjutnya, Answer Teknologi Information dan Energi Center, biasanya disingkat dengan ACET, mengemukakan karakteristik pembelajaran kontekstual. Yang pertama, berbasis masalah. Yang kedua, penggunaan berbasis konteks. Yang ketiga, penggambaran keanekaragaman siswa, mendukung pembelajaran pengetahuan sendiri, menggunakan kelompok belajar yang saling tergantungan, memanfaatkan penilaian asli. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang berbasis masalah. Yang kedua, penggunaan berbagai konteks. Maksudnya pengetahuan tidak bisa terpisah dari fisik dan konteks sosial di mana pengetahuan berkembang. Yang ketiga, penggambaran keanekaragaman. Maksudnya populasi siswa berbeda, pendekatan terjadi dalam nilai-nilai adat istiadat, sosial, dan perspektif.
Perbedaan ini menjadi daya dorong untuk belajar dan menambah kompleksitas kepada pengalaman pembelajaran kontekstual. Yang keempat, pendukung pembelajaran pengaturan diri. Artinya, siswa harus menjadi pelajar sepanjang hayat. Hal ini berarti siswa selalu memiliki keinginan dan dapat mencari, meneliti, dan menggunakan informasi dengan tidak kesadaran sendiri tanpa diawasi oleh orang tua. Untuk melakukannya, siswa harus lebih sadar bagaimana mereka memproses informasi, memecahkan masalah, dan menggunakan latar belakang pengetahuan mereka. Yang kelima, penggunaan kelompok belajar yang saling ketergantungan. Siswa akan dipengaruhi oleh dan akan berperan dalam mengembangkan kepercayaan dan pengetahuan dari orang lain. Belajar kelompok masyarakat. Belajar adalah untuk berbagi pengetahuan, merumuskan dan tujuan, dan memberikan kesempatan semua anggota saling mengajar dan belajar. Selanjutnya, pendekatan CTL memiliki 7 komponen utama. Yang pertama, konstruktisme. Yang kedua, menemukan. Ketiga, bertanya. Keempat, masyarakat belajar. Kelima, pemodelan. Keenam, refleksi. Ketujuh, penilaian autentik. Di sini saya akan menjelaskan tentang konstruktisme. Konstruktisme merupakan landasan berpikir pendekatan, yaitu bahwa pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit yang hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas atau sempit dan tidak sekonyong-konyong. Yang kedua, menemukan. Di dalam pendekatan CTL, menemukan merupakan bagian inti dari kegiatan pembelajaran. Melalui upaya menemukan dan memberikan, maka pengetahuan dan keterampilan serta kemampuan-kemampuan lain yang diperlukan bukan merupakan hasil dari mengingat seperangkat fakta, tapi hasil menemukan sendiri. Yang ketiga, bertanya. Yang bertanya maksudnya kemampuan dan kebiasaan bertanya, pengetahuan yang dimiliki. Seorang selalu bermula dari pertanyaan. Oleh karena itu, bertanya merupakan strategi utama dalam pendekatan CTL. Keempat, komunitas belajar. Komunitas belajar adalah atau masyarakat adalah membiasakan siswa untuk melakukan kerjasama dan memanfaatkan sumber belajar dari teman-teman belajarnya seperti yang disarankan dalam learning community, bahwa hasil pembelajaran diperoleh dari kerjasama dengan orang lain melalui berbagi pengalaman atau sharing. Melalui seri ini, anak biasanya untuk saling memberi dan menerima sifat ketergantungan yang positif. Selanjutnya yang kelima, pemodelan. Dalam CTL, pemodelan itu yaitu pembelajaran keterampilan atau pengetahuan tertentu dapat menggunakan atau menghadirkan model yang bisa ditiru. Contohnya karya tulis, seperti contoh Soekarno berpidato, presiden atau raja memimpin rapat, pahlawan memimpin perang, kerja paksa, pelaut mengelilingi dunia, dan sebagainya. Dalam pendekatan CTL, guru bukan satu-satunya model. Guru dapat merancang model dengan melibatkan siswa. Yang keenam, refleksi. Refleksi itu adalah cara berpikir tentang apa saja yang baru dipelajari. Seperti berpikir ke belakang tentang apa-apa yang sudah dilakukan di masa lalu. Yang terakhir, penilaian yang sebenarnya. Tahap terakhir ini karakteristik dalam pendekatan CTL itu merupakan melakukan penilaian. Penilaian merupakan bagian integral dari
Pembelajaran memiliki fungsi yang amat menentukan untuk mendapatkan informasi, kualitas proses, dan hasil pembelajaran melalui penerapan CTL. Penilaian merupakan proses pengumpulan berbagai data siswa yang bisa memberikan gambaran perkembangan belajar siswa. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.